Om Swastiastu. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Nikomang Sri Rahayu, NIM 070, kelas 2B, Prodi Diploma 3, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai komunikasi efektif. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif yaitu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Komunikasi efektif dalam pelayanan instalasi laboratorium ialah komunikasi yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan dipahami oleh penerima. Hal ini akan mengurangi kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien. Komunikasi dapat dilakukan secara elektronik, lisan, ataupun tertulis. Selanjutnya, tujuan komunikasi efektif. Secara umum, tujuan komunikasi efektif ada dua. Yang pertama, memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi, sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap, serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi atau komunikan. Yang kedua, agar pengiriman informasi dan umpan balik atau feedback dapat seimbang, sehingga tidak terjadi monoton. Selain itu, komunikasi efektif dapat melatih penggunaan bahasa non-verbal secara baik. Tujuan komunikasi efektif dalam instalasi laboratorium ada 4. Yang pertama, meningkatkan keamanan dan keselamatan pasien. Yang kedua, memberikan standar untuk penyebaran berbagai informasi. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan atau kejelasan dari para pemberi pelayanan kesehatan dalam mengajukan permintaan perubahan perawatan pasien atau untuk menyelesaikan informasi dalam keadaan kritis dengan benar dan akurat. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kerja tim. Selanjutnya, fungsi komunikasi efektif. Dengan berkomunikasi, kita dapat menjalin hubungan, saling pengertian dengan orang lain. Karena komunikasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi informasi. Untuk memberitahukan sesuatu kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. Yang kedua, fungsi ekspresi. Sebagai wujud ungkapan atau perasaan komunikator atas apa yang dia pahami terhadap sesuatu hal atau permasalahan. Yang ketiga, fungsi kontrol. Menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberi pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, dan masih banyak lainnya. Yang keempat, fungsi sosial. Untuk keperluan rekreatif dan keakraban hubungan di antara komunikator dan komunikan. Yang kelima, fungsi ekonomi. Untuk keperluan transaksi usaha atau bisnis yang berkaitan dengan finansial, barang, dan jasa. Selanjutnya, hambatan-hambatan komunikasi efektif. Di dalam berkomunikasi, pastinya selalu ada hambatan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya proses komunikasi, sehingga informasi dan gagasan yang disampaikan tidak dapat diterima dan dimengerti dengan jelas. Menurut Ron Ludlow dan Fergus Panton, ada hambatan-hambatan yang menyebabkan komunikasi tidak efektif, yaitu yang pertama, status efek. Adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia. Yang kedua, semantic problems. Faktor semantik menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada komunikan. Yang ketiga, perceptual distortion. Dapat disebabkan karena perbedaan cara pandangan yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain. Yang keempat, cultural difference. Hambatan yang terjadi karena disebabkan adanya perbedaan kebudayaan,
agama, dan lingkungan sosial. Yang kelima, physical distractions. Hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Yang keenam, poor choice of communication channels. Adalah gangguan yang disebabkan pada media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. Yang ketujuh, no feedback. Adalah seorang sender mengirimkan pesan kepada receiver, tetapi tidak adanya respon dan tanggapan. Maka yang terjadi adalah komunikasi satu arah yang sia-sia. Selanjutnya, prinsip komunikasi efektif dalam instalasi laboratorium. Yang pertama, untuk mendapatkan komunikasi efektif dilakukan melalui prinsip terima, catat, verifikasi, dan klarifikasi. Yang kedua, baca ulang dan verifikasi dikecualikan untuk kondisi darurat di IGD. Yang ketiga, penggunaan kode alfabet internasional digunakan saat melakukan klarifikasi hal-hal penting, misalnya nama obat, nama pasien. Yang keempat, tujuan utama panduan komunikasi adalah memperkecil terjadinya kesalahan pada penerima pesan yang diberikan secara lisan. Yang kelima, komunikasi dapat secara elektronik, lisan, dan tertulis. Yang keenam, instruksi atau informasi dan hasil tes penting di rumah sakit dapat diberikan melalui metode lisan maupun telepon. Yang ketujuh, pemberi instruksi harus menandatangani instruksi yang diberikan pada stempel read back. Yang kedelapan, informasi rumah sakit dapat dilakukan melalui metode verbal maupun telepon untuk memastikan agar pelayanan kesehatan tetap berjalan meskipun dokter atau pihak memberi informasi tidak berada di tempat. Selanjutnya, teknik komunikasi efektif. Yang pertama ada teknik TBAK atau tulis, baca, konfirmasi. Ketika petugas kesehatan menerima instruksi verbal, instruksi penelpon, dan pelaporan hasil kritis. Yaitu, yang pertama, pemberi pesan memberikan pesan secara lisan. Yang kedua, penerima pesan mencatat isi pesan tersebut. Yang ketiga, si pesan dibacakan kembali secara lengkap oleh penerima pesan. Yang keempat, penerima pesan mengkonfirmasi kembali isi pesan kepada pemberi pesan. Yang kedua, teknik SBART atau Situation Background Assessment Recommendation. Ketika tenaga kesehatan melakukan pelaporan atau serah terima pasien. Yang pertama, ada situation. Bermaksud untuk mengawali suatu komunikasi diperlukan pengenalan antara penyampaian berita dan penerima berita. Dalam hal ini, identitas petugas dan unit pelayanan kesehatan diinformasikan. Setelah itu, sampaikan permasalahan yang ada pada pasien, diawali dengan menyebutkan nama pasien, umur, dan lokasi. Untuk background, menggali informasi mengenai latar belakang klinis yang menyebabkan timbulnya keluhan klinis. Misalnya, riwayat alergi obat-obatan, hasil pemeriksaan laboratorium yang sudah diberikan. Yang ketiga, assessment. Penilaian terhadap masalah yang ditemukan terkait dengan apa yang terjadi masalah pada pasien. Berikanlah kesan pasien secara klinis secara hal yang terkait dengan hal tersebut, jelaskan pula tindakan yang sudah diberikan oleh pasien. Yang keempat, recommendation. Merupakan usulan sebagai tindak lanjut apa yang perlu dilakukan. Contohnya, apakah ada saran, apakah diperlukan pemeriksaan tambahan, dan masih banyak lainnya. Yang terakhir, kesimpulan dari hasil presentasi saya yaitu, komunikasi efektif yaitu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Tujuan dari komunikasi efektif sebenarnya adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi, sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap, serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi atau komunikan. Beberapa hambatan yang dapat terjadi adalah seperti status efek yang terjadi karena perbedaan pengaruh status sosial.
yang dimiliki setiap manusia. Semantic problems yang terjadi karena faktor semantik menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada komunikan. Perceptual distortion dapat disebabkan karena perbedaan cara pandangan yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain. Cultural difference merupakan hambatan yang terjadi karena disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. Dan yang terakhir, physical distraction merupakan hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Tetap jaga kesehatan, stay healthy, stay happy. Saya tutup dengan terima kasih dan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.